Hello, English learners from all across Indonesia. How are you doing? I hope you're doing very well and safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar seluruh Indonesia? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Well, I'm so excited because in this video we are going to learn something very interesting. Jadi saya sangat bersemangat kali ini karena di video ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Dan ini adalah kelanjutan dari video part 1. Ya, ini adalah mengenal dan memahami text report part 2. Dan insya Allah nanti masih ada seri yang ketiga, yaitu mengenal dan memahami text report part 3. Ya, ditunggu saja. Kalau di video part 1 kita lebih ke teori, ya. Kita belajar teori tentang text report, maka di video kali ini kita akan praktek memahami text report secara langsung. Baik itu teks lisan maupun teks tulis. Oke? Are you ready? Kita mulai saja. Let's get started. Oke? Nah, kita akan mengulas terlebih dahulu apa itu text report. Do you still remember what report text is? Masihkah kalian ingat apa itu text report? Ya, coba diingat-ingat kembali. Kalau kalian menyimak, memahami di video part 1, pasti kalian masih ingat apa itu text report. Ya. Jadi text report adalah teks yang menyampaikan informasi atau laporan tentang sesuatu yang bersifat umum. Ya, once again, satu kali lagi, text report adalah teks yang menyampaikan informasi atau laporan tentang sesuatu yang bersifat umum. Nah, biasanya yang dilaporkan, yang digambarkan dalam text report ini bisa meliputi gejala alam, benda buatan manusia, lingkungan, maupun gejala-gejala sosial. Oke, kemudian kira-kira kalian masih ingat nggak ada berapa bagian atau struktur dari text report? Ya, struktur dari text report itu ada berapa? Masih ingat ya? Yes, ada 2. Jadi text report itu tersusun atas 2 bagian. Yang pertama adalah general classification atau pernyataan umum. Jadi pernyataan umum ini berisi tentang apa yang dilaporkan secara umum termasuk klasifikasinya. Kemudian di bagian yang kedua namanya description atau gambaran umum. Di bagian yang kedua ini isinya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek atau yang dimiliki oleh sesuatu yang dilaporkan. Oke. Kemudian masih ingat enggak ada berapa ciri kebahasaan dari text report? Ya. Paling tidak cirinya ada 4. Yang pertama adalah text report biasanya menggambarkan sesuatu yang bersifat umum atau general nouns. Jadi text report itu tidak boleh menggambarkan sesuatu yang bersifat khusus. Kalau yang digambarkan itu sesuatu yang bersifat khusus, maka itu nanti masuk teks deskriptif, ya, bukan text report. Kemudian ciri yang kedua, text report itu biasanya menggunakan relating verb. Relating verb itu biasanya lebih kita kenal dengan to be, ya, misalnya is, am, dan are. Oke, kemudian ciri berikutnya, text report itu menggunakan present tense, simple present tense. Jadi kata kerja yang digunakan berbentuk verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian ciri yang keempat, text report itu biasanya menggunakan action verb atau kata kerja tindakan, ya. Kata kerja yang bisa kita lihat aktivitasnya secara fisik, misalnya run, walk, eat, dan lain-lain. Ya, itu tadi sekilas tentang text report. Jadi kesimpulannya text report itu teks yang menggambarkan atau menyampaikan laporan tentang sesuatu yang bersifat umum. Oke? Itu ya sekilas tentang text report, sekedar mengingat kembali materi di video part 1. Oke, sekarang kita mulai belajar memahami isi dari beberapa text report. Oke, let's go on. Mari kita lanjutkan.
Nah, di bagian ini, activity 1, ini listen and answer. Jadi, kalian nanti akan mendengarkan sebuah rekaman teks report. Kemudian setelah rekaman selesai, nanti kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. But don't worry, tapi jangan khawatir ya, nanti kita akan jawab bersama-sama. Oke, jadi ketika teks diperdengarkan, maka simak sebaik-baiknya. Listen very carefully, dengarkan dengan seksama, dengan cermat. Kemudian nanti setelah teks selesai diperdengarkan, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Oke? Are you ready? Siap mendengarkan teks report? Oke, now let's start listening. Fireflies. Fireflies are beetles that glow. Fireflies are black beetles with big eyes. Most fireflies have wings. They can light up in the dark. Even the eggs of fireflies glow. Why do fireflies light up? Sometimes animals want to eat fireflies. Fireflies light up to tell these animals that fireflies taste bad. When a firefly is scared of something, it lights up. Other times, male and female fireflies talk to each other by lighting up. They can blink on and off. Fireflies love warm areas. Sometimes you can see them near ponds and forests. Fireflies. Fireflies are beetles that glow. Fireflies are black beetles with big eyes. Most fireflies have wings. They can light up in the dark. Even the eggs of fireflies glow. Why do fireflies light up? Sometimes animals want to eat fireflies. Fireflies light up to tell these animals that fireflies taste bad. When a firefly is scared of something, it lights up. Other times, male and female fireflies talk to each other by lighting up. They can blink on and off. Fireflies love warm areas. Sometimes you can see them near ponds and forests. Well, that's the recording. Itu tadi rekamannya. What do you think? Bagaimana pendapat kalian? Is the text easy or difficult? Teksnya mudah ataukah sulit? Oke, mudah-mudahan tidak menemui kesulitan ya. Nah, sekarang mari kita menjawab beberapa pertanyaan tentang teks tadi. Oke, let's answer some questions based on the recording. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kita lihat question number 1. Pertanyaan yang pertama. What does the text tell us about? Apa yang ditanyakan ini? What does the text tell us about? Jadi kurang lebih pertanyaan ini menanyakan apa topik dari teks ya. Teks tadi menceritakan tentang apa? Teks yang kita dengar rekamannya tadi kurang lebih menceritakan atau memberitahukan tentang apa? Oke, ini saya kasih clue. Ya, ini ada petunjuknya. Kira-kira apa topik dari teks yang kita dengarkan tadi? Ini dia clue-nya. Let's see, mari kita lihat. Nah, ini clue-nya, ini petunjuknya. Kira-kira ini binatang apa ya? What animal is it? Ini hewan apa ini? Nah, ini hewan yang tadi diceritakan, digambarkan dalam teks tadi. Ya, hewan apa ini? Ini adalah fireflies. Ya, fireflies. Firefly itu apa? Firefly itu kunang-kunang ya. Jadi teks tadi menjelaskan tentang kunang-kunang atau fireflies. Jadi jawaban untuk soal yang pertama, what does the text tell us about? Adalah fireflies ya. Kalau kalian menjawab ini maka jawaban kalian benar. You are very correct. Okay. Let's go on to question number 2. Mari kita lihat pertanyaan nomor 2. What is special about fireflies? What is special about fireflies? Apa yang ditanyakan di soal yang kedua ini?
Ya. Soal yang kedua ini menanyakan tentang apa yang istimewa dari kunang-kunang. Apa sih yang istimewa dari kunang-kunang? Saya yakin kalian sudah pernah lihat ya, secara langsung melihat kunang-kunang di alam atau di sekitar rumah. Dan yang ditanyakan ini, what is special about fireflies? Apa yang istimewa dari kunang-kunang? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah they can light up in the dark. Jadi yang istimewa dari kunang-kunang adalah mereka bisa bersinar atau bercahaya dalam kegelapan. Nah, ini yang istimewa, sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Jadi fireflies ini atau kunang-kunang ini bisa bercahaya, bisa mengeluarkan cahaya dalam kegelapan. Jadi jawaban dari soal yang kedua, what is special about fireflies adalah they can light up in the dark. Mereka bisa bersinar dalam kegelapan. Oke, let's go on to question number 3. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Why do fireflies light up? Apa yang ditanyakan ini di soal yang ketiga ini? Why do fireflies light up? Ya, kurang lebih yang ditanyakan adalah mengapa kunang-kunang bercahaya atau mengapa kunang-kunang mengeluarkan cahaya? Apa sebabnya atau apa tujuannya? Ya, kira-kira apa? Mengapa kunang-kunang mengeluarkan cahaya? Oke, jawabannya adalah ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya. Nah, yang pertama, to tell other animals that they taste bad. Jadi kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya karena mereka memberi sinyal atau memberi kode kepada hewan lain bahwa rasa mereka itu tidak enak. Jadi kalau ada predator, ada hewan pemangsa yang mau memangsa kunang-kunang ini, maka kunang-kunang ini memberikan sinyal, memberikan peringatan bahwa mereka rasanya tidak enak, ya, melalui sinarnya tadi. Ini alasan yang pertama mengapa kunang-kunang mengeluarkan cahaya. And then the second one, alasan yang kedua adalah they are scared. Jadi ketika kunang-kunang ini takut, dalam keadaan takut, mereka juga mengeluarkan cahaya, ya. Jadi selain memberi sinyal pada predator bahwa mereka ini rasanya tidak enak, ketika mereka takut, dalam keadaan takut, kunang-kunang ini juga mengeluarkan cahaya. Oke, and then the third one, yang ketiga, mengapa kunang-kunang mengeluarkan cahaya? Yang ketiga adalah to talk to each other. Ini fakta yang sangat menarik ya. Ternyata kunang-kunang itu berkomunikasi, berbicara satu sama lain melalui cahayanya itu. Jadi mereka mengeluarkan cahaya, bersinar, itu bisa jadi kode untuk mereka saling berkomunikasi. Ya. Oke, jadi ini jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Why do fireflies light up? Mereka memberi sinyal bahwa mereka rasanya tidak enak kepada para predator. Kemudian ketika mereka takut, mereka bersinar. Kemudian mereka mengeluarkan cahaya untuk berkomunikasi satu sama lain. Oke, next question. Question number 4. Apa yang ditanyakan kira-kira di pertanyaan yang keempat? How do fireflies talk to each other? Yang ditanyakan apa ini di soal yang keempat? How do fireflies talk to each other? Ya, kurang lebih yang ditanyakan adalah bagaimana cara kunang-kunang berbicara satu sama lain. Jadi bagaimana cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Ya, ini masih ada hubungannya dengan jawaban dari soal yang ketiga tadi. Maka jawabannya adalah bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Kira-kira caranya bagaimana? Caranya adalah by lighting up. Jadi dengan mengeluarkan cahaya, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya, ini fakta yang sangat menarik bagi kita. Ternyata kunang-kunang itu berkomunikasi menggunakan cahaya. Ya, jadi salah satu tujuan dari mereka mengeluarkan cahaya adalah untuk berkomunikasi, berbicara satu sama lain. Oke, and then the next question, question number 5, pertanyaan yang kelima. What type of areas do fireflies like?
Apa yang ditanyakan di soal nomor 5 ini? What type of areas do fireflies like? Yang ditanyakan adalah jenis wilayah atau jenis area seperti apa yang disukai oleh kunang-kunang. Jadi kunang-kunang ini suka daerah, suka wilayah yang seperti apa? Ya, kalau kalian tadi menyimak dengan seksama rekaman teksnya, maka jawaban untuk soal ini ada di bagian akhir rekaman tadi. Ya, kira-kira apa jawabannya? What type of areas do fireflies like? Jawabannya adalah warm areas. Yes, warm areas atau area wilayah yang hangat. Jadi kunang-kunang ini lebih menyukai wilayah yang hangat. Okay. Congratulations if you answer all the questions correctly. Selamat jika kalian menjawab sama dengan jawaban ini atau punya jawaban yang sama dengan jawaban yang ada di sini. Nah, kalau kalian jawabannya tidak sama dengan ini, tidak masalah ya, karena kita masih dalam proses belajar. Yang penting ada hal yang kita pelajari hari ini. Jadi kita dapat ilmu baru tentang text report di video kali ini. Oke, kita sudah selesai dengan listening. Now we will do activity 2. Oh ya, sebelum kita ke activity 2, ini kalau kalian ingin mempelajari lagi, mendengarkan lagi rekaman teks tadi, silakan scan QR code ini. Ya, silakan scan QR code ini untuk mengakses rekaman teks tadi. Jadi rekaman teks tadi bisa diakses dengan cara scan QR code ini. Silakan di-download, silakan disimpan rekamannya, silakan dipelajari, didengarkan berulang-ulang. Bila perlu nanti bisa kembali ke soal-soal yang tadi. Kalau kalian ingin belajar lagi atau tadi jawabannya belum benar. Oke? Now let's go on to activity 2. Mari kita lanjutkan ke aktivitas atau kegiatan nomor 2. Read and answer. Kalau tadi kita mendengarkan, tadi kita sudah listening dan menjawab beberapa pertanyaan. Di activity 2 ini kita akan membaca sebuah teks, kemudian nanti kita akan menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan teks tadi. Oke? Are you ready to read? Siap untuk membaca? Ya. Saya akan tunjukkan clue dari teks yang akan kita baca ini. Kira-kira teks yang akan kita baca ini tentang apa ya? Well, let's see. Mari kita lihat apa topik dari teks kita nanti. Nah, ini dia. Ada di bagian bawah ini ya. Ada gambarnya. What animal is it? Hewan apa ini? Jadi teks kita nanti akan membicarakan tentang hewan ini. What animal is it? Yes, you are right. It's a bear. Jadi ini adalah beruang. Mari kita lihat teksnya. Let's meet a bear. Mari kita baca bersama-sama ya. I and you. Saya dan kalian semua, mari kita baca teks ini bersama-sama. This is paragraph 1. Ini paragraf 1. Let's meet a bear. A bear is a mammal. It is a warm-blooded animal with a lot of fur covering its skin. Baby bears are called cubs and stay with their mother for a long time. The mother feeds them and teaches them how to survive in the woods. Ini paragraf 1. A bear is a mammal. Jadi beruang itu adalah seekor hewan mamalia. It is a warm-blooded animal. Yang mana beruang ini adalah hewan berdarah panas. With a lot of fur. With a lot of fur covering its skin. Dengan banyak bulu yang menutupi kulitnya. Baby bears are called cubs. Nah, ini ya fakta yang mungkin baru kita tahu. Baby bears are called cubs. Jadi bayi beruang itu disebut dengan cubs. Baby bears are called cubs and stay with their mother, dan tinggal bersama ibunya for a long time, untuk waktu yang sangat lama. Jadi bayinya tinggal bersama ibunya dalam waktu yang lama. The mother feeds them. Ibunya ini memberi makan mereka, and teaches them, dan mengajarkan mereka how to survive in the wood,
bagaimana cara untuk bertahan hidup di hutan. Ya, ini paragraf 1, paragraf 1. Let's go on to paragraph 2. Mari kita lanjut ke paragraf 2. A bear has a very large body with short legs and a short tail. It also has very sharp claws and teeth. Even though a bear is large and heavy, it can run fast, climb trees, and even swim. Coba kita ulang paragraf yang kedua ini. A bear has a very large body with short legs and a short tail. It also has very sharp claws and teeth. Even though a bear is large and heavy, it can run fast, climb trees, and even swim. Oke, mari kita pahami isi dari paragraf yang kedua. A bear has a very large body. Beruang itu punya tubuh yang sangat besar. With short legs, dengan kaki yang pendek, and a short tail, dan ekor yang juga pendek. It also has very sharp claws and teeth. Beruang juga punya cakar, ya. Claws itu cakar, and teeth, dan gigi. Jadi beruang itu punya cakar dan gigi yang sangat tajam. Even though a bear is large and heavy, meskipun beruang itu sangat besar dan berat, it can run fast. Dia itu bisa berlari dengan cepat, climb trees, bisa juga memanjat pohon, bisa naik pohon, and even swim, dan bisa juga berenang. Ya, ini yang unik dari beruang. Meskipun tubuhnya besar, tapi punya banyak kemampuan. Oke, ini paragraf yang kedua. Let's go on to paragraph 3. Mari kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. A bear has an excellent sense of smell. It uses this to find food. Most bears prefer to eat plants and not animals, but some bears that live near rivers like to eat fish, especially salmon. Coba kita ulang paragraf yang ketiga ini. A bear has an excellent sense of smell. It uses this to find food. Most bears prefer to eat plants and not animals, but some bears that live near rivers like to eat fish, especially salmon. Oke, mari kita pahami paragraf yang ketiga ini. A bear has an excellent sense of smell. Beruang itu punya indera penciuman yang sangat kuat. Beruang itu punya indera penciuman yang sangat tajam. It uses this to find food. Dan dia menggunakan kemampuannya ini untuk mencari makanan. Jadi dia mengandalkan indera penciuman untuk menemukan makanannya. Most bears prefer to eat plants and not animals. Sebagian besar beruang itu lebih suka, lebih memilih makan tumbuhan and not animals. Dan bukan makan hewan. Jadi sebagian besar beruang itu lebih suka makan tumbuhan daripada makan daging. But some bears that live near rivers, tapi beberapa beruang yang tinggal di dekat sungai-sungai, like to eat fish, suka makan ikan. Jadi ada beberapa beruang yang tinggal di dekat sungai, mereka ini suka makan ikan, especially salmon, ya, khususnya ikan salmon, seperti yang kita lihat di TV-TV itu ya. Oke, kita sudah baca 3 paragraf dari teks ini dan sudah kita pahami. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan tentang teks ini. Are you ready to answer some questions? Siap untuk menjawab pertanyaan? Oke, let's start reading the question. Mari kita mulai baca pertanyaannya. Nah, question number 1. What does the text tell us about? What does the text tell us about?
Soal ini menanyakan apa? Menanyakan apa? Ya, kalau ada soal seperti ini, yang ditanyakan biasanya adalah topik dari teks. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diceritakan, isi topik secara garis besar, isi teks secara garis besar itu apa? What does the text tell us about? Teks tadi menjelaskan tentang apa? Apa kira-kira jawabannya? What is the answer? Yes, jawabannya adalah a bear. Ya, teks tadi menjelaskan tentang beruang. A bear. Kalau kalian menjawab ini, maka kalian sangat benar. Oke, let's go on to question number 2. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. What kind of animal is a bear? What kind of animal is a bear? Apa yang ditanyakan ini? Di soal yang kedua ini. What kind of animal is a bear? Beruang itu binatang jenis apa? Ya, klasifikasinya beruang itu jenis hewan apa? Jawabannya adalah a mammal. Ya, beruang adalah hewan mamalia atau hewan yang menyusui. A mammal. Ya, seperti yang kita dengarkan, seperti yang kita baca di paragraf yang pertama tadi. A bear is a mammal. Okay, let's go on to question number 3. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. What are baby bears called? What are baby bears called? Apa yang ditanyakan ini? Baby bears? Masih ingat ya tadi di paragraf yang pertama. What are baby bears called? Yang ditanyakan adalah bayi beruang disebut apa? Apa sebutan untuk bayi beruang? Jawabannya adalah jawabannya adalah they are called cubs. Jadi bayi beruang itu disebut dengan cubs. Ini jawabannya ya. They are called cubs. Very good. If you answer all the 3 questions correctly. Kalau kalian punya jawaban di dalam pikiran yang sama dengan ini untuk ketiga soal ini, maka you are very good. Kalian sangat hebat ya. Oke. Let's go on to question number 4. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Can a bear run fast? Can a bear run fast? Apa yang ditanyakan ini? Yang ditanyakan adalah, bisakah beruang berlari dengan cepat? Bisakah beruang berlari dengan cepat? Oke, kalau masih ingat tadi di teks yang barusan kita baca, ada penjelasan ya bahwa meskipun beruang itu badannya besar, berat, tapi mereka bisa berlari dengan cepat, bisa panjat pohon, dan bisa berenang. Ya. Jadi jawabannya apa? Yes, it can. Of course, tentu saja beruang itu bisa berlari dengan cepat. Oke, ini pertanyaan yang keempat. Masih ada pertanyaan lagi. Let's see. Mari kita lihat. Question number 5. How does a bear find its food? How does a bear find its food? Yang ditanyakan ini, apa yang ditanyakan kira-kira? Yang ditanyakan adalah, it uses its excellent sense of smell. Oh ya, yang ditanyakan adalah bagaimana beruang menemukan makanannya. Jadi bagaimana cara beruang menemukan makanannya? Ya, caranya adalah it uses its excellent sense of smell. Beruang itu menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam, yang sangat kuat. Ya, jadi cara mereka menemukan makanan adalah dengan menggunakan indera penciuman mereka yang sangat kuat. Oke, nice. Now let's go on to the last question. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. What do bears eat? What do bears eat? Yang ditanyakan ini apa? Yang ditanyakan adalah
apa makanan beruang? Atau beruang itu makan apa? Ini yang ditanyakan ya. Kira-kira jawabannya apa? What do you think? What is the answer? Apa jawabannya? Jawabannya adalah apa ya makanan beruang? Masih ingat tadi di teks bagian akhir? Nah, ini jawabannya. Most bears eat plants. Jadi sebagian besar kebanyakan beruang itu makan tumbuhan. But some bears eat fish. Tapi beberapa beruang yang lain makan ikan. Jadi kebanyakan beruang itu makan tumbuhan, tapi beberapa yang lain ada yang makan ikan. Ya. Jadi ini beberapa pertanyaan sudah kita jawab. Seperti ini cara kita memahami teks report. Jadi kesimpulannya seperti yang kita pahami di teks yang pertama tadi, di rekaman tadi, fireflies. Kemudian di teks yang kedua yang kita baca tadi, let's meet a bear. Jadi teks report adalah teks yang menyampaikan laporan, menyampaikan informasi tentang sesuatu yang bersifat umum. Jadi gambaran yang disampaikan dalam teks report itu bersifat universal, tidak bersifat spesifik. Nah, kalau yang digambarkan itu bersifat spesifik, bersifat khusus, hanya berlaku untuk beberapa subjek saja, maka itu nanti masuk di teks deskriptif, ya, bukan teks report. Oke, remember that, ingat ya. Well, nah, kita sudah sampai di akhir pelajaran di video part 2 ini, ya, kita sudah sampai di penghujung pelajaran di bagian yang kedua ini. Tapi insya Allah nanti masih ada bagian yang ketiga dari seri mengenal dan memahami teks report. Part 1 sudah, part 2 ini barusan kita selesaikan, dan tunggu saja nanti part 3-nya. Oke? Well, very good. Good job. Ya, di video kali ini kita sudah belajar bareng memahami 2 teks report. Nantikan di video berikutnya, di part 3 kita akan belajar lebih mendalam lagi. Oke, thank you for your nice attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan, semoga materi kali ini membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris sehingga kalian lebih paham, lebih mengerti terutama tentang teks report. Oke, don't forget to study. Jangan lupa untuk belajar. Dan nantikan video part 3-nya. Thank you very much. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.